Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, Bapak dosen juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok terakhir. Di sini saya akan mempresentasikan atau bersama dengan kelompok kami akan memaparkan yaitu hasil representasi dari kelompok kami dengan judul mengelola sistem global atau managing global system. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan satu persatu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Adil Fauzan 2019-432, yang kedua ada Muhammad Rafiqur Rahmananda 2019-466, kemudian yang ketiga ada Zainus Syarif Fawasham 2019-428, kemudian yang selanjutnya ada saya sendiri, Farzia Gustian yang 2019-447, selanjutnya ada Bagus Wisnu Pribadi 2019-468, dan yang terakhir ada Imam Wahyu 2019-456. Baiklah, itu tadi anggota kelompok dari kelompok kami. Langsung saja kita menuju ke pembahasan, yaitu pemaparan materinya. Di sini ada yang pertama ada perkembangan sistem informasi secara internasional. Tatanan dunia baru berpengaruh terhadap banyak sekali ya perusahaan nasional, termasuk industri nasional dan perekonomian internasional. Oleh sebab itu para politikus tempat itu banyak perusahaan lokal akan tergantikan dengan perusahaan yang memiliki jaringan yang dapat bertumbuh pesat ya, yang dapat melintasi batas antar negara. Pertumbuhan perdagangan internasional telah mengubah perekonomian lokal di seluruh dunia itu dengan begitu hebatnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Ya, selanjutnya yaitu membangun arsitektur sistem informasi internasional. Arsitektur sistem informasi internasional atau International Informasi System Arsitektur terdiri atas sistem informasi dasar yang dibutuhkan oleh organisasi dalam mengordinasikan perdagangan dunia dan berbagai aktivitas lainnya. Dimensi utama untuk mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional dalam lingkungan global adalah strategi global yang perusahaan, struktur organisasi, manajemen dan proses bisnis, dan platform teknologi. Strategi dasar yang perlu diikuti saat membuat sebuah sistem internasional adalah memahami lingkungan global di mana perusahaan beroperasi. Artinya diperlukan pemahaman tentang kekuatan pasar secara keseluruhan atau penggerak bisnis yang akan mendorong Anda ke arah kompetensi global. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada tantangan bisnis, yaitu di tingkat budaya adanya partikularisme, penilaian dan tindakan berdasarkan pemikiran yang sempit atau berdasarkan karakteristik pribadi dalam bentuk apapun, agama, kebangsaan, etnis, regionalisme, posisi geopolitik, ya, menolak konsep dasar bagi suatu kultur global bersama, dan menolak dimasukinya pasar domestik oleh barang dan jasa dari luar negeri. Lalu aliran dan lintas batas atau transborder data flow didefinisikan sebagai perpindahan informasi yang melewati batas internasional dalam bentuk apapun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mengelola sistem informasi internasional, strategi global, dan organisasi bisnis. Terdapat 4 strategi global dalam bisnis. Perusahaan global diantaranya 1. Eksportir domestik atau domestic exporter. Cirinya aktivitas perusahaan di negara asal perusahaan tersebut terpusat. Produksi, keuangan atau akuntansi, sumber daya manusia, penjualan atau pemasaran, dan manajemen strategis diatur untuk mengoptimalkan agensi atau anak perusahaan. Tetapi pemasaran luar negeri ini lebih bergantung kepada dasar strategi pemasaran di negara asal. Contoh, Caterpillar Corporation dan pabrik-pabrik peralatan berat. Yang kedua, multinasional.
Strategi ini memusatkan manajemen keuangan dan pengendalian di luar negara asal dan melakukan desentralisasi unitnya di negara-negara lain. Produk dan layanan penjualan di berbagai negara disesuaikan dengan kondisi pasar setempat. Organisasi menuju suatu kumpulan dari fasilitas produksi dan pemasaran di luar negeri. Perusahaan yang menggunakan sistem ini contohnya General Motors, terus Chrysler dan Intel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu mengelola sistem global, tantangan manajemen dalam mengembangkan sistem global. Yang pertama yaitu menyepakati kebutuhan pengguna bersama. Yang kedua mengenalkan perubahan ke dalam proses bisnis. Yang ketiga mengordinasikan pengembangan aplikasi. Yang keempat mengordinasi peluncuran software. Dan yang terakhir yang kelima, mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Karena sistem tersebut merupakan elemen yang penting, tetapi tidak harus nyata di berbagai negara. Langkah menentukan core system yaitu yang pertama, mendefinisikan proses inti bisnis. Yang kedua, mengidentifikasi sistem inti dalam koordinat yang terpusat. Yang ketiga, memilih pendekatan incremental atau grand design atau evolusi. Yang keempat, memastikan manfaat dapat dirasakan. Yang terakhir, next akan dijelaskan oleh teman saya. Isu teknologi dan peluang dalam rantai bisnis global, tantangan teknologi sistem global. Yang pertama, platform komputasi pengintegrasian sistem haruslah menjawab bagaimana sistem ini inti yang baru akan cocok dengan sejumlah aplikasi yang ada yang telah dikembangkan di seluruh dunia oleh divisi-divisi yang berbeda, orang-orang yang berbeda, dan untuk jenis peranti keras komputasi yang berbeda agar mengembangkan sistem global terdistribusi dan terintegrasi untuk mendukung proses bisnis digital yang melintasi batas-batas antar negara. Yang kedua, konektivitas permasalahan yang terjadi biasanya kualitas jasa, keamanan, biaya, dan tarif manajemen jaringan lambat dalam penginstalan, kualitas yang buruk dalam jasa internasional, keterbatasan yang disebabkan oleh peraturan kapasitas jaringan. Yang ketiga, lokalisasi software, keterbatasannya harus menyediakan software dalam berbagai bahasa, tampilan harus mudah dipahami oleh penggunanya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 15, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.